Oke, alright. Jadi kita lanjutkan ya. So, tadi kita sampai ke poin 7 ya guys ya. There are no past or future forms of must. Jadi, untuk must ini atau harus, itu tidak ada bentuk lampaunya dan tidak ada bentuk future-nya gitu. Use forms of have to talk about obligation in the past or future. Kalau kita mau pakai pakai model harus gitu ya, keharusan, mau membicarakan tentang kewajiban atau keharusan, tapi konteksnya lampau atau rencana masa depan seperti itu, kita pakainya yang bentuk have to, gitu. Jadi kalau pas dia jadinya had to, kalau future jadinya will have to. Ini misalnya, I had to show my passport at the airport, yang tadi ya, yang dia bercerita bahwa ketika dia liburan yang telah lalu itu, dia diharuskan untuk menunjukkan paspornya di airport. Or this one, I will have to leave early. Saya akan harus pulang awal. Ini akan harus itu maksudnya kayak gimana? Jadi ini maksudnya keharusan atau kewajiban yang baru akan dia lakukan atau belum dilakukan gitu ya. Jadi misalkan kita mau ngomong gini, well, I'm sorry, I'm sorry that I can't attend today's class because I will have to leave early. Maaf, saya nggak bisa datang kelas online hari ini karena saya memang harus pulang awal gitu. Seperti itu. Tapi dia belum pulang gitu maksudnya. And next one, number 8, use must doesn't change. Ya. Jadi bentuk must ini tidak mengalami perubahan. Ya. It is the same with all subjects. Sama aja apapun subjeknya tetap pakai must. Berbeda dengan have to ya. Have to itu kan bisa berubah ketika subjeknya berubah. Misalnya they, we, are, you, pakainya have to. Kalau he, she, it jadi has to begitu. Tapi kalau must itu sama saja, semua subjek bisa pakai must. Misalnya I must go, saya harus pergi. He must go, dia laki-laki harus pergi. They must go, mereka harus pergi gitu. Must is a modal verb and is followed by a second verb in the infinitive without to. Must itu posisinya kan kata bantu kata kerja, ya, artinya harus ya. Itu biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk dasar tanpa to, nggak pakai to ya. Misalnya, you must not weep, atau begini, kamu tidak boleh datang terlambat misalnya. You must not come late atau you mustn't come late. Atau apalagi ya? Kamu tidak boleh melupakan sahabatmu ya. You mustn't forget your best friend atau you must not forget your best friend. Dan kita tidak boleh meletakkan to setelah must. Jadi kalau must to itu nggak boleh. Misalnya you must to attend the online class. Nah, itu nggak bisa ya, harusnya biasa aja. You must attend the online class. Begitu. Nah, ini. Number 10, questions are more common with have to than must. Kalau kita ingin membuat pertanyaan menggunakan kata harus, itu lebih umum menggunakan have to daripada must. Khusus untuk pertanyaan ya. Misalnya ini, ya, do I have to stay? Do I have to stay? Apakah aku harus tinggal gitu ya? Yes, I do. No, we don't. Do you have to stay? Yes, you do. No, you don't. Do they have to stay? Yes, they do. No, they don't. Gitu. Jadi nggak bisa, meskipun mungkin bisa ya. Misalnya must I stay, tapi kan sangat kurang umum ya. Jadi common di sini maksudnya lebih umum dan lebih sering digunakan menggunakan yang have to, ya harus yang have to bukan yang must untuk pertanyaan gitu. Misalnya lagi, does he have to stay? Does she have to stay? Apakah dia harus tinggal? Oh yes, he does. No, he doesn't. Seperti itu ya. Okay, I think it's quite a lot of, well, I think it's quite a lot of details here, right? Ya, jadi yang kesimpulannya adalah must dan have to itu artinya sama-sama harus gitu. Ketika dua-duanya posisinya kalimatnya positif, itu penggunaannya sama saja.
Tapi ketika negatif itu berbeda, gitu. Kalau must not atau mustn't artinya tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan, sedangkan don't have to atau doesn't have to artinya tidak harus, seperti itu. Kemudian can't di sini ya, can't di sini selain sebetulnya dia bisa digunakan untuk membicarakan tentang ketidakmampuan seseorang, misalnya I can't swim, I can't come to your party. Saya nggak bisa, karena saya nggak bisa datang ke pestamu, kayak gitu. Juga dia bisa digunakan untuk menggantikan mustn't, gitu. Misalnya, you can't leave, artinya kamu tidak boleh pergi, gitu. Intinya seperti itu ya. I think it's pretty much the conclusion of the explanation.